Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan mengingat lagi, aktor laga perfilman Indonesia, yaitu Hadi Leo, pemeran si buta dari Gua Hantu. Mari kita bahas. Hadi Leo adalah aktor laga sinetron Indonesia pada masa era 1990-an hingga 2010-an. Hadi dilahirkan di Surabaya tanggal 5 Agustus tahun 1965 dan ia mengawali karirnya sebagai bintang iklan dan aktor sinetron bergenre action laga Indonesia. Aktor bertinggi badan 186 cm ini sosok yang memerankan tokoh silat legendaris karya Ganesh T.H. Badramandrawata atau si buta dari Gua Hantu. Hadi Leo membintangi sinetron yang berjudul Si Buta dari Gua Hantu di tahun 1993. Karirnya semakin menanjak di industri sinetron laga klasik Indonesia setelah memerankan sosok pendekar yang bernama Badramandrawata TSB. Berbagai sinetron bergenre laga ia turut berperan antara lain sinetron Si Buta dari Gua Hantu, Misteri Mawar Berdarah, Kaca Benggala, Perawan Lembah Wilis, Tutur Tinular, Borobudur, Pangeran Kinayungan, Misteri Nini Pelet, Wiro Sableng, Joko Tole, Misteri Gunung Merapi, Angling Dharma, Gagar Lahar, Jaka Gledek, Kian Santang, Perjalanan, Bayangan Ratu Pantai Selatan, Buaya Putih, Wali Songo. Kebanyakan peran yang ia lakoni sinetron action laga kolosal. Namun aktor yang terkenal memerankan sosok Badramandrawata atau si buta dari Gua Hantu ini kini telah tiada. Beliau telah tutup usia pada tanggal 13 September tahun 2015 yang lalu oleh penyakit yang dideritanya. Namun namanya akan tetap dikenang sebagai salah satu aktor laga sinetron Indonesia yang sukses seperti halnya Anto Wijaya, Dian Sidik, George Taka dan sebagainya. Hadi Leo, tanggal 5 Agustus tahun 1965 sampai 13 September tahun 2015, adalah artis film, sinetron, sutradara, dan pengajar seni peran akting di Indonesia. Hadi Leo lahir tanggal 5 Agustus tahun 1965. Surabaya, Indonesia. Meninggal tanggal 13 September tahun 2015. Mojokerto, Indonesia. Pekerjaan aktor. Biografi. Latar belakang pendidikan. Terlahir dengan nama Supri Hadi, ia adalah putra ketiga dari 6 bersaudara pasangan Yohanan Masrum dan Sumiati. Setelah tamat dari salah satu SMP di Surabaya, ia merantau dan melanjutkan sekolahnya di sebuah STM di Juwana, Pati, Jawa Tengah. Kemudian hijrah ke Jakarta dan bekerja pada sebuah perusahaan perakitan mobil di kawasan Pulau Gadung. Terbiasa dengan kerja keras, ia kemudian melanjutkan studinya hingga menyelesaikan program S1-nya pada Fakultas Rekreasi Kesehatan di IKIP Rawamangun, Jakarta. Pengenalan akan seni bertumbuh dengan baik sejak dari masa kecilnya karena pamannya adalah seorang dalang sering memberi arahan kepadanya. Sementara kemampuan mengajar selain diperoleh dari program S1-nya, didapat dari ayahnya yang adalah seorang penilik sekolah. Karir. Dalam perjuangannya untuk hidup di Jakarta, sosok Hadi Leo sempat bekerja sebagai instruktur senam dan binaraga di sebuah sanggar kebugaran. Setelah beberapa kali menjadi figuran dalam pembuatan film layar lebar, ia ditemukan oleh tim pencari pemain sinetron dari Heri Topan Intercine Production yang sedang mempersiapkan 4 film laga kolosal Indonesia untuk RCTI dan SCTV. Lewat sinetron laga kolosal yang diangkat dari komik karya Ganesh T.H., Hadi Leo didaulat sebagai Badramandrawata, tokoh utama si buta dari Gua Hantu. Mulailah nama Hadi Leo berkibar dalam berbagai judul film sinetron laga klasik dan misteri pada beberapa stasiun televisi swasta nasional di Indonesia. Dalam perjalanannya sebagai pemain sinetron, ia banyak menimba ilmu peran dari rekan-rekan seniornya antara lain, Denny Hawe, Yan Bastian, Muni Kader, Rahmat Kartolo, Dedi Sutomo, Hendra Cipta, bahkan ia juga belajar dari Gombloh dan Boneng, keduanya adalah pelawak. Sementara itu, kemampuannya dalam hal penyutradaraan diperolehnya dari Denny Hawe dan Heri Topan, merekalah yang banyak memberi arahan kepadanya.
Atas permintaan Denny HW pada pembuatan sinetron Tutur Tinular 1997 yang diangkat oleh PT Genta Buana Pitaloka ke layar kaca, selain berperan sebagai Lembu Sora pada serial tersebut, Hadi Leo mulai berkiprah dalam pelatihan. Pada saat itulah ia mulai mengasah kemampuannya sebagai pengajar seni peran dengan melatih 68 orang figuran di Cibubur untuk keperluan tersebut. Pelatihan lain yang pernah dikerjakannya adalah dalam pembuatan film Si Entong, di Bogor berlokasi di SMA Mandala dan SMA Pertiwi. Kotak Ajaib, di Bogor, sebuah film anak-anak. Krakatau, di Lampung, oleh karena sesuatu hal tidak berkelanjutan. Gajah Mada, di Jakarta, oleh karena sesuatu hal tidak berkelanjutan. Di Sukabumi, sebuah film misteri. Dan beberapa pelatihan privat lainnya. Filmografi. Berbagai jenis peran telah dimainkan oleh Hadi Leo dalam banyak judul film, antara lain Si Buta dari Goa Hantu sebagai Badra Mandrawata, peran utama. Misteri Mawar Berdarah. Kaca Benggala sebagai Raden Gagak Baning. Perawan Lembah Wilis sebagai Teja Laksana. Tutur Tinular sebagai Lembu Sora. Borobudur sebagai Balaputra Dewa, Pangeran Kinayungan sebagai Raden Warmagana, Misteri Nini Pelet sebagai Jail Singgi, Wiro Sableng sebagai Kiai Bangkalan, Joko Tole sebagai Guru Joko Tole, Misteri Gunung Merapi sebagai Raden Patah dan Demang Wiratanu, Angling Dharma sebagai Guru Ngaji Ustadz, Gegar Lahar, Jaka Gledek, Gian Santang, Perjalanan, Bayangan Ratu Pantai Selatan sebagai polisi. Kelelawar FTV, sebagai guru ngaji. Pak Mayat FTV, sebagai psikopat. Sate Gagak FTV, sebagai pemeran utama. 99% Maco FTV. Buaya Putih, Wali Songo sebagai Sunan Muria. Ake Antak sebagai pendekar lucu beraja. Jomblo Komedi, sebagai Si Buta. Kotak Ajaib sebagai salah satu bapak. Lucu Baja, dalam dunia iklan, Hadi Leo pernah menjadi bintang iklan untuk produk celana jeans dan minuman kebugaran. Kehidupan pribadi, kegiatan, kecintaannya terhadap sinetron klasik dan keinginannya yang kuat untuk mengangkat Majapahit ke layar kaca itu telah mendorongnya untuk sementara rela meninggalkan keluarganya dan tinggal di Jawa Timur sejak bulan Oktober tahun 2010. Kerinduannya sebagai artis film, pendidik dan pekerja keras yang terus berkarya, ia kemudian dengan beberapa teman pada tahun 2011 mendirikan sebuah lembaga yang dinamainya Lembaga Peduli Budaya Bangsa Pelangi Nusantara di Mojokerto. Melalui wadah ini, ia mulai mengumpulkan anak-anak muda, mengajar dan melatih mereka melalui seni peran. Kini di sebuah rumah kontrakan yang cukup luas untuk pelatihan di sisi Sungai Brantas di pinggiran barat kota Mojokerto, ia terus melakukan observasi secara lebih dekat dan intens, juga mempersiapkan pembuatan sinetron serial sejarah Majapahit. Dan menanamkan nilai-nilai kecintaan akan budaya Indonesia dengan sebuah harapan untuk membangkitkan kembali kebanggaan Nusantara Majapahit Indonesia Jaya. Keluarga, menikah dengan Yanti dan dikaruniai 3 orang anak, Tamara Stefani Ariyanti, Tania Agatha dan Michael Leon Barosi. Keluarga yang dicintainya ini tinggal di Sukabumi. Meninggal, Hadi Leo meninggal dunia di rumah sakit di Mojokerto akibat komplikasi diabetes mellitus. Setelah meninggal, ia dimakamkan di pemakaman Kristen di Alasdowo, Dukuh Seti, Pati. Begitulah pembahasan dari saya, lain kali kita sambung kembali. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa, bagikan ke teman media Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.